Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini bersama dengan Bu Rani lagi ya, kita berada di mata kuliah pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, teman-teman, ini sekarang kita berada pada sesi pertama dari Bu Rani ya. Ini kita akan membahas singkat tentang pengenalan ya, Introduction to CRM dan juga PCRA. CRM itu apa sih? PCRA itu apa? Gitu kan? Kita akan coba introduce ya. Oke. Di sini seperti biasa, Bu Rani akan menyampaikan outline dari materi sekarang ya. Jadi ada tentunya setiap saat pasti Bu Rani sampaikan disclaimer, kemudian RPKPM-nya, kemudian ada konsep introduction to CRM-nya, introduction to PCRA, kemudian ada proses perencanaan dan pelaksanaan dari PCRA itu sendiri. Ya, disclaimer seperti biasa, boleh disampaikan, kalian boleh mengambil manfaat seluas-luasnya ya dari mata kuliah ini, asal jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya, begitu ya. Oke, kemudian selanjutnya Bu Rani reminder lagi nih tentang RPKPM nih sebenarnya ya, tapi rencana pembelajaran mingguan, kebalik ya, RPKPM. Ya, di sini sebenarnya Bu Rani ada tiga pokok bahasan aja. Jadi yang pertama itu tentang PCRA ini ya, kemudian the next itu akan ada konflik, kemudian yang terakhir adalah studi kasus, dan ini nanti akan kita bawa atmosfernya beda dengan guest lecture itu dari Mitra Archipelagic Island State Forum UNDP. Oke, kemudian juga Bu Rani ingatkan kembali bahwa kita itu ada penilaian-penilaian ya. Jadi ujian tengah semester nih minggu depan dan juga ujian akhir semester itu akan memperoleh bobot sebanyak 50%. Dan ini berarti masih ada 50% sisanya yang lain kan. Nah, 50% yang lain itu adalah keaktifan tugas, kuis dan lain sebagainya ya. Jadi mohon teman-teman untuk mempersiapkannya juga dengan baik ya. Jangan hanya tugas saja. Oke, nah sekarang kita langsung nih ke CRM, Coastal Resource Management. Ya, teman-teman untuk CRM ini Bu Rani coba remind ya tentang coastal zone ya, seperti yang terlihat di tampilan teman-teman ini, kawasan pesisir ini, coastal zone ini ya, ini adalah merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut yang masih dipengaruhi oleh pasang surut, ya. Pasang surut air laut ya tentunya, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai. Nah, kelandaian pantai ini dan juga dasar laut itu berbeda-beda satu kepesisiran dengan pesisir yang lain. Nah, coastal zone ini juga dibentuk oleh endapan lempung ya hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materialnya juga berupa kerikil. Nah, ini ada hubungannya nih dengan bahasan selanjutnya ya. Kalau dalam cakupan horizontal seperti ini atau melintang itu, wilayah pesisir dibatasi oleh dua garis ya sebenarnya. Garis-garis yang ke kiri dan ke kanan ini ya. Kalau garis ke kiri ini berarti garis ke arah darat ya berarti di sini. Nah, garis ke arah darat ini mencakup daerah-daerah, maaf ini Bu Rani, klik keliru klik untuk materi selanjutnya. Sebentar Bu Rani back dulu. Sebentar ya. Previous. Oke, ya. Jadi kepencet tadi seharusnya pergeseran. Jadi di sini ke arah kiri ini, mouse-nya mana ya? Oke, this. Ini, jadi ke arah kiri ini adalah ke arah darat. Ini mencakup daerah-daerah di mana proses-proses oseanografis, baik berupa angin laut, pasang surut, pengaruh air laut, dan sebagainya itu masih dapat dirasakan pengaruhnya. Nah, yang kedua ini adalah zona dari sini ke sana. Nah, ditarik ini adalah namanya ke arah laut ya. Jadi meliputi daerah-daerah di mana akibat proses-proses yang terjadi di darat itu ada sedimentasi. Nah, makanya tadi banyak endapan-endapan ya material pasir dan juga kerikil begitu ya. Karena ada sedimentasi, arus sungai, kemudian pengaruh air tawar dan sebagainya.
Nah, jadi biasanya ekosistem yang ada di zona pesisir ini itu ya ada terumbu karang, kemudian ada rumput laut, tanaman lahan basah kepesisiran seperti mangrove dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini tadi yang keliru klik. Di CRM ini itu sebenarnya kenapa sih harus CRM ya? Ya karena pengelolaan sumber daya alam pesisir atau coastal resource management itu pada hakikatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia, human activities ini ya. Pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumber daya alam pesisir itu dapat dilakukan secara bijaksana dengan tentu saja mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Ya, ini makanya di sini ada sustainable ya, sustainable development ya. Jadi unsur itu yang penting di dalam CRM. Oke, nah ini apa lagi nih ya, safe overseas and coast ya. Di sini key issues addressed by CRM. Jadi kenapa sih harus CRM? Ya, dengan semakin mencuatnya paradigma pembangunan kelautan serta dilaksanakannya otonomi daerah, maka semakin terbaca ya beberapa persoalan-persoalan serius ya yang menjadi isu-isu strategis ini yang seperti terbaca oleh teman-teman ini dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut ini ya, seperti yang ditayangkan ini ya, mulai dari degradasi habitat dan sebagainya. Nah, yang tampil ini tuh sebenarnya dari dulu itu sudah ada gitu ya, tapi belum ada satupun yang teratasi. Nah, makanya pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam kawasan pesisir itu, kalau sebelumnya kita ada agenda MDGs ya, Millennial Development Goals, sekarang ada SDGs, Sustainable Development Goals. Itu harus meliputi pertimbangan CRM adalah pertimbangan ekonomis, pertimbangan ekologis, dan juga pertimbangan sosial budaya. Ya, jadi ada 3 ini. Nah, itu karena apa? Kita address CRM itu dengan sustainable development. Nah, dalam pengelolaan lingkungan sumber daya alam pesisir itu tidaklah bersifat serta-merta atau latah gitu ya. Tapi kita perlu mengkaji secara mendalam isu-isu ini ya. Dan bisa lebih dari ini isunya ya, tidak hanya di dalam tampilan ini. Dan kita perlu mendalami isu-isu tersebut dan permasalahannya mengenai sumber daya yang hendak dilakukan dalam pengelolaan kepesisiran. Penting atau tidaknya sumber daya alam yang ada, potensi dan komponen sumber daya mana saja yang perlu dilakukan pengelolaan, dan apakah terdapat potensi dampak perusakan lingkungan, serta untung atau tidaknya sumber daya tersebut bagi masyarakat merupakan pertimbangan penting dalam pengelolaan pesisir ini atau dalam CRM. Oke, kemudian kita next lagi, involving communities in CRM. Nah, ini kita sudah mulai ke arah PCRA. Ups, sebentar. Ups, sorry, interupsi. Oke, Bu Rani kelas dulu. Iya. Nah, salah satu cara efektif yang to the core problem dalam CRM adalah menggunakan partisipasi masyarakat. Yang nanti kita akan kenalkan dengan PCRA. Ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini adalah suatu keadaan ya. Kalau kita ke kanan ngelihatnya, ke kanan tuh ke sini ya, yang ada garis kuning-kuning komitmen informasi leadership ke atas itu akan semakin baik ya, ada tanaman hijau begitu ya. Tapi kalau kita lihat ke kiri, wah ini terjauh ya, no change. Ini ada 2 pilihan. Semua yang terjadi di dalam kepesisiran itu ada 2 pilihan ini. Ya. Jadi pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan secara berkelanjutan atau sustainable itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ya, responsible. Karena apa? Sumber daya kepesisiran itu kan open access ya. Sehingga diperlukan perencanaan pengelolaan yang sangat hati-hati secara bersama-sama. Ya, bersama-sama tadi partisipatori juga. Sayangnya, pengetahuan yang memadai mengenai proses-proses yang terjadi di kawasan pesisir dan laut itu belum tersedia secara memadai untuk suatu tujuan bersama tentang pemanfaatan yang rasional yang melibatkan komitmen. Nah, ini nih ada komitmen di garis kuning dan juga kepemimpinan leadership. Ya, ini sangat penting ya bagaimana suatu wilayah kepesisiran dalam pengelolaannya itu akan
sustain ya, atau berlanjut. Oke, kita sekarang ke PCRA lagi. Nah, CRM Planning and PCRA. Jadi PCRA itu merupakan tools dari CRM. Kalau kita akan melakukan Coastal Resource Management, di dalamnya itu kita menggunakan PCRA. Ya, toolsnya itu adalah Participatory Coastal Resource Assessment. Nah, bersifat partisipatori ini ada tujuannya ya. Jadi untuk lebih aktifnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya. PCRA dimulai dari suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki kapasitas ya dalam memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri dan mampu mengelola sumber daya mereka dengan baik. Gitu. Tapi tentu saja dibutuhkan dukungan ya untuk mengatur, mendidik masyarakat untuk memanfaatkan segala sumber daya pesisir yang tersedia itu secara berkelanjutan ya untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, keuntungan potensial utama dari PCRA itu adalah keadilan ya, karena apa? Mereka secara bersama-sama ya initiate. Kemudian efektivitas sustainability. Jadi ada kesinambungan karena kalau dalam bahasa Jawa itu ketika mereka melakukannya secara bersama-sama ada handarbeninya. Jadi ada rasa saling memiliki land of ownership-nya itu tinggi sehingga mereka akan merawatnya. Ya, jadi efektivitas sustainability-nya itu akan tinggi. Itu keuntungannya. Tetapi ada juga kelemahannya. Apa tuh kelemahannya Bu Rani? Jadi kelemahannya itu adalah terletak pada proses dan upaya pelibatan diri masyarakat yang sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi jangan berpikir bahwa PCRA itu adalah hal yang simple ya, dilakukan insidental sekali, 2 kali, 3 hari misalnya itu cukup. Tidak bisa demikian karena ini apa tadi? Partisipatif ya, melibatkan masyarakat. Jadi kita berbaur dengan masyarakat, kita melebur dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan informasi itu adalah sifatnya handarbeni tadi. Sehingga CRM itu nantinya ketika sudah berbentuk output produknya itu dapat diterima dan juga dilaksanakan oleh masyarakat gitu sebaik mungkin. Oke, selanjutnya kita akan, ya ini masih sama, proses perencanaan dan pelaksanaan dari PCRA. Ya, ini adalah profil lingkungan kepesisiran. Nah, ini merupakan outputnya dari PCRA. Jadi hasilnya itu adalah profil kepesisiran ini. Nah, isinya ya standar saja sebetulnya ya. Ada bagaimana background-nya, bagaimana kebijakannya, kemudian di sini adalah yang penting the coastal environment profile yang didapatkan dari PCRA, kemudian kondisi geografisnya seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga ada PCRA method. Ada banyak PCRA method. Nah, ini nanti yang Bu Rani akan tugaskan kepada teman-teman semua nih. Ya, PCRA method itu ada 4 ya yang teridentifikasi. Itu ada interview, kemudian ini sebenarnya mungkin kalau kita lihat riset-riset itu sebenarnya ini familiar ya, tapi ternyata ini juga digunakan di dalam PCRA ya, dalam CRM. Jadi ada interview method, ada community resource mapping, ada transect wall, dan ada habitat assessment. Masing-masing ini memiliki tools ya, dan juga expected output yang bisa dibaca dalam tabel ini. Jadi boleh menggunakan 1, boleh menggunakan 2, 3, atau keseluruhan kombinasi itu juga sangat direkomendasikan, tergantung sekali lagi dari kesiapan masyarakat di kepesisiran itu sendiri. Karena kan kita benar-benar partisipatif ya, bukan dari kita sebagai eksternal yang akan merencanakannya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh ya bagaimana kita akan membuat mapping berbasis partisipatif ya. Nah, ini selalu berani cantumkan sumbernya. Ini adalah contoh dari community tadi ya, maaf kecepatan. Terus kemudian ini ada transect walk diagram outputnya. Nah, ini juga diisi oleh masyarakat ya. Walaupun sebenarnya kita itu bisa menanyai langsung loh, tapi kan namanya partisipatif itu ya kita melibatkan masyarakat. Oh, masyarakat kalau lowland settlement area habitat management parameternya itu apa? Seperti FGD begitu ya. Itu akan lebih sifatnya akan lebih bersama gitu. Kemudian di sini adalah contoh habitat assessment. Nah, tadi ada metodenya. Yang lain itu adalah habitat assessment seperti ini. Jadi kita akan membuat sedemikian rupa
perhitungan ya, matriks untuk mengidentifikasi kondisi kepesisiran itu apa aja sih yang ada di situ, terus rusak apa enggak gitu. Nah, itu untuk monitoring itu juga bisa. Nah, ini dalam skala tertentu, ini secara infografisnya. Oke, ini yang terakhir, Bu Rani akan sampaikan daftar pustaka. Silahkan dibaca tentang Participatory Coastal Resource Assessment Training Guide. Ini dari Filipina ya, silahkan. Dan terima kasih sekali lagi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa kontak oleh Bu Rani. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.